Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online mata pelajaran usul fikih. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semua, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi hukum syar'i yang sekarang ini kan kita bahas tentang unsur-unsur hukum syar'i. Ada beberapa unsur dalam hukum syar'i. Yang pertama adalah al-hakim dan al-hukmu yang pada kesempatan terdahulu sudah kita bahas bersama. Sekarang yang akan kita pelajari adalah al-mahkum fi dan al-mahkum alaih. Al-mahkum bi atau al-mahkum fi itu adalah objek hukum. Objek hukum ini adalah perbuatan-perbuatan mukallaf yang dibebani suatu hukum atau perbuatan hukum. Tidak ada pembebanan selain pada perbuatan. Itu adalah mahkum bih, yaitu perbuatan-perbuatan mukallaf yang sudah dibebani hukum. Contoh dari al-mahkum bih atau al-mahkum bih sebagaimana sholat atau puasa atau zakat yang sudah dikenakan statusnya adalah wajib, atau di mana hukumnya perbuatan-perbuatan itu adalah wajib. Kemudian juga ada perbuatan-perbuatan yang lain yang dihukumi sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, perbuatan yang terkait dengan hukum-hukum itu dinamakan dengan al-mahkum bih atau al-mahkum bih. Objek hukum itu mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, hendaknya perbuatan yang dilakukan atau yang dihukumkan itu diketahui dengan jelas oleh mukallaf sehingga dapat melaksanakannya sesuai dengan yang dituntut. Jadi di sini kalau hukum sholat itu adalah wajib, maka memang perbuatan sholat itu atau hukum melaksanakan sholat itu benar-benar diketahui bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, diketahui oleh orang mukallaf bahwa taklif tersebut berasal dari Allah. Kalau mukallaf itu tidak tahu bahwasanya taklif itu datangnya dari mana, maka itu tidak termasuk dalam objek hukum karena dia tidak tahu. Jadi yang pertama adalah bahwasanya hukum itu sudah diketahui, maka hukum bagi orang yang tidak mengetahui itu tidak dikenakan hukum. Yang ketiga adalah taklif tersebut merupakan hal yang mungkin terjadi. Kalau tidak mungkin terjadi atau tidak bisa dilakukan, maka itu di luar objek hukum. Contohnya, mengapa sholat itu wajib? Karena sholat itu mungkin bisa dilakukan. Kalau kemudian ada orang harus puasa setahun misalnya, atau sebulan misalnya, yang kemudian itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, maka tidak bisa dikatakan objek hukum, tidak dikenakan objek hukum, atau tidak dikenakan hukum apabila ada perintah seperti itu. Karena itu sulit untuk terjadi. Kemudian yang keempat adalah taklif tersebut dapat dibedakan dari perbuatan lainnya. Seperti halnya ada ketentuan untuk sholat,
itu berbeda dengan yang lain. Ada hukum, ada ketentuan zakat berbeda dengan hibah, ada ketentuan atau perbuatan puasa berbeda dengan diet dan lain sebagainya. Jadi taklid tersebut dapat dibedakan. Orang bisa memilih ini perbuatan yang diperintah atau yang menjadi yang dihukumi, atau ini perbuatan yang tidak dihukumi. Begitu juga mukallaf bisa membedakan mana perbuatan wajib, mana perbuatan sunnah, mana mubah, makruh dan haram. Kemudian yang unsur yang keempat yaitu mahkum alaih. Mahkum alaih itu adalah subjek hukum. Subjek hukum atau pelaku hukum, yaitu orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah. Itu adalah mahkum alaih. Jadi kalau mahkum bih itu objek hukum, kalau mahkum alaih itu adalah subjek hukum, yaitu mukallaf itu sendiri. Contoh dari mahkum alaih yaitu perintah sholat, puasa, zakat dan lain-lainnya bagi orang mukmin. Jadi orang mukmin itu adalah sebagai mukallaf yang melaksanakan perintah-perintah. Contoh di sini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ini adalah subjek hukum, yaitu mukallaf yang dibebankan hukum kepadanya untuk melaksanakan puasa. Kondisi manusia untuk melaksanakan hukum-hukum Allah ada 3 kemungkinan. Nah, ini bisa juga dikatakan mahkum alaih itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ahliyatul wujub an-naqisah, yaitu kecakapan seseorang manusia untuk menerima hak tapi tidak menerima kewajiban. Ahliyatul wujub an-naqisah itu seperti halnya bayi yang masih berada dalam kandungan. Dia menerima hak tapi tidak menerima kewajiban. Menerima haknya bila mana misalnya orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal, maka si bayi yang masih berada dalam kandungan itu dia tetap menerima warisan. Itu haknya. Tapi untuk menggunakan harta warisan itu dia belum punya. Untuk mempertahankan harta warisan itu dia belum punya kewajiban, atau misalnya harus mengeluarkan zakat dari harta itu juga belum punya. Yang kedua adalah ahliyatul wujub al-kamilah, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Nah, ini kecakapan seorang untuk dikenai kewajiban dan juga dikenai hak, ini adalah ahliyatul wujub al-kamilah. Jadi yang di sini itu sudah misalnya anak kecil itu dia mempunyai kemampuan untuk dikenai kewajiban yang sifatnya sederhana, dan dia juga bisa menerima haknya. Kemudian yang ketiga itu adalah ahliyatul adah, yaitu kecakapan atau kemampuan untuk menjalankan hukum. Nah, ini adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh mukallaf, yaitu orang yang sudah balik berakal merdeka. Nah, itu dinamakan dengan ahliyatul ada. Untuk mengetahui ahliyatul ada itu juga ada 3 macam, di mana yang pertama adalah adamul aliyah. Adamul ahliyah itu di sana tidak ada kemampuan sama sekali. Nah, ini berbicara tentang kemampuan tadi. Adamul ahliyah ini digolongkan kepada anak yang belum mumayyiz atau murahek lah, atau anak yang masih berumur 1-7 tahun. Kemudian ahliyatul ada an-naqisah itu mempunyai kemampuan tapi masih lemah, yaitu anak yang sudah mumayyiz antara umur 7 tahun sampai 9 tahun. Kemudian yang ketiga adalah ahliyatul ada al-kamilah, yaitu kemampuan sempurna atau balik atau dia sudah dewasa. Nah, itu tingkatan-tingkatan kemampuan dalam mahkum alaih. Sehingga mahkum alaih itu
dilihat dulu. Jadi ketika ada saat orang berbuat, orang melakukan sesuatu, maka untuk menghukuminya dilihat dulu subjeknya seperti apa. Ada orang sama-sama mencuri, kalau dia masuk dalam kategori ahliyatul ada al-kamilah atau dalam kategori adamul ahliyah, maka tindakan hukumnya berbeda. Orang sama-sama melakukan kebaikan, melaksanakan sholat, tetapi dilihat dulu bagaimana kecakapan dia atau kemampuan dia, apakah dia itu ahliyatul ada al-kamilah atau masih anak iso, maka hukumnya juga akan beda. Jadi itu penerapan hukum dilihat dari subjek hukumnya atau ahkam alaih, mahkum alaih. Baik, selanjutnya untuk materi hukum syar'i sampai di sini dulu. Selanjutnya ada tugas untuk kalian, mari bertanya ya. Mari bertanya. Silakan nanti Anda masuk ke link di sini. Link ini, klik. Kemudian masing-masing silakan buat pertanyaan. Diisi nama sesuai dengan absen. Kemudian buatlah pertanyaan dalam lembar itu, dalam satu lembar. Sudah paham ya? Nanti bisa direview di Geschool. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kita sendiri dan untuk kalian semua. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.